Selamat Natal, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kembali kita berjumpa kembali dalam program layanan firman Pelita Bagi Kakiku, edisi Natal 24 Desember 2020 bersama dengan saya, Pendeta Surya Samudra Giamsyah. Mari sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar kami akan membaca, mendengar dan merenungkan isi hati Tuhan bagi kami semua. Oleh karena itu, biarlah berita Natal yang boleh kami renungkan pada hari ini sungguh-sungguh boleh kami simpan dalam hati kami dan boleh kami kerjakan, boleh kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah Roh Kudus menolong kami semua. Berbicaralah, ya Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengar, kami memohon terang Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Bayi Natal, Juru Selamat dunia itu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, bacaan kita pada edisi Natal hari ini akan saya bacakan dari surat Titus. Titus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Titus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena
tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang boleh dengan setia hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ibu bapak, saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Malam nanti kita akan bersama-sama beribadah di dalam ibadah malam Natal, Christmas Eve. Satu ibadah, satu kesempatan yang kita tunggu-tunggu selama beberapa waktu lamanya. Salah satu kebiasaan, salah satu tradisi yang kita lakukan di dalam ibadah malam Natal adalah kita memadamkan lampu dan kemudian kita menyalakan lilin, dan ketika lilin itu dinyalakan, kita bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus. Lagu Malam Kudus adalah lagu yang sangat identik dengan malam Natal. Tetapi tahukah kita kisah di balik penulisan lagu Malam Kudus tersebut? Saya akan bacakan sebuah tulisan yang saya dapatkan dari Wikipedia tentang lagu Malam Kudus. Demikian. Lagu ini pertama kali dibawakan di Nikola Hirse atau Gereja Santo Nikolas di Oberndorf, Austria pada 25 Desember 1818. Sebelumnya, Moore sudah menyusun kata-katanya pada tahun 1816. Tetapi pada malam Natal ia membawanya ke Gruber dan memintanya
untuk menyusun melodinya serta iringan gitarnya untuk lagu itu. Hal ini disebabkan karena orgel di Nikolahirche sedang rusak malam itu. Mulanya Gruber tidak setuju dengan usul Mohr karena ia khawatir bahwa orang-orang yang datang ke gereja itu tidak akan menyukai musiknya yang dimainkan dengan gitar. Tetapi ia tak dapat berbuat apa-apa. Gruber akhirnya menerima usul Mohr dan mengerjakan musiknya. Ketika musiknya selesai disusun, misa hanya tinggal beberapa jam saja. Mulanya orang-orang yang datang ke gereja itu terheran-heran mendengarkan musik itu dibawakan dengan gitar. Tetapi mereka segera terpesona oleh melodinya yang indah. Nikolahirche dihancurkan pada awal tahun 1900-an karena rusak akibat banjir dan karena pusat kota itu dipindahkan ke hulu sungai yang lokasinya lebih aman dengan sebuah gereja baru yang dibangun di sana dekat jembatan yang baru. Sebuah kapel kecil yang disebut Stilenach Gedah Stenskapel atau Kapel Peringatan Malam Kudus dibangun di tempat gereja lama yang sudah dibongkar dan sebuah rumah di dekatnya dijadikan museum, menarik banyak wisatawan dari seluruh dunia sepanjang tahun, tetapi terutama di bulan Desember. Manuskrip aslinya telah hilang, tetapi sebuah manuskrip yang ditemukan pada tahun 1995 ditulis sendiri oleh tangan Mohr dan diperkirakan oleh para peneliti berasal dari sekitar tahun 1820. Manuskrip ini memperlihatkan bahwa Mohr menulis kata-katanya pada tahun 1816 ketika ia ditempatkan di sebuah gereja peziarah di Marlafar, Austria, dan bahwa musiknya dikarang oleh Gruber pada tahun 1818. Ini adalah naskah tertua yang ada dan satu-satunya yang ditulis oleh Mohr. Komposisi Gruber dipengaruhi oleh tradisi musik daerah pedesaan tempat tinggalnya. Melodi Malam Kudus memang mirip dengan aspek-aspek musik rakyat dan yodeling Austria. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali kisah pembuatan lagu Malam Kudus ini. Sebuah lagu yang berisi tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan melodi yang digubah
berdasarkan pengalaman-pengalaman rakyat. Menarik sekali bahwa lagu yang menceritakan tentang kemuliaan Allah, kasih yang begitu besar itu ternyata dipadu padankan dengan melodi-melodi yang diangkat dari tradisi rakyat jelata. Betul-betul sebuah lagu yang mencerminkan Natal yang sesungguhnya. Bukankah ketika kita mengingat Natal, peristiwa para malaikat datang kepada para gembala, kita juga mendapati bahwa disitulah para malaikat bernyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kedua-duanya digabungkan sedemikian rupa di dalam lagu Malam Kudus. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, penulis surat Titus, Rasul Paulus mengingatkan Titus bahwa kasih karunia yang begitu besar yang Allah berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu seharusnya mengubah, mentransformasi kehidupan orang-orang yang hidup mengikut Kristus. Oleh karena itulah, Rasul Paulus berpesan kepada Titus, beritakanlah, ajarkanlah pengajaran-pengajaran yang sehat, yang mengubah kehidupan, baik itu laki-laki yang telah dewasa, perempuan yang telah dewasa, anak-anak muda, maupun para hamba. Manusia memang pada dasarnya memiliki sifat-sifat negatif, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan. Justru karena manusia di segala kelompok usia, di segala jenis pekerjaan, di segala jenis strata sosial, memiliki kelemahan, maka Allah memberikan kasih karunia untuk mengubah, untuk mentransformasi kehidupan manusia. Kasih karunia itu adalah dalam tanda kutip modal bagi seseorang untuk melanjutkan hidup dengan lebih baik. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, malam ini kita bersama-sama memperingati Natal yang pertama itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita telah sungguh-sungguh menghayati kasih karunia Allah di dalam momentum kelahiran Tuhan Yesus Kristus? Memang ia lahir dan dibaringkan di palungan 2000 tahun yang lalu. Tetapi apakah ia juga lahir di dalam hati ibu, bapak, dan saudara sekalian? Apakah kelahirannya sekedar kita peringati sebagai sebuah tradisi dan upacara keagamaan, ataukah kita sungguh-sungguh menghayati kelahiran itu dan menyimpannya dalam hati kita sehingga sungguh-sungguh ia lahir dalam hidup kita. Tetapi juga yang kedua,
Apakah Natal menjadi sebuah pesta, menjadi sebuah upacara agama, menjadi sebuah tradisi yang kita jalani untuk menyenangkan hati kita saja? Ataukah di situ kita melihat kesempatan, momentum di mana kita berefleksi, kita bercermin, kita merenung. Apakah berita Natal telah mengubah kehidupanku? Apakah kelahiran Sang Bayi Natal itu telah mentransformasi kehidupanku menjadi lebih baik, menjadi seperti yang Allah kehendaki? Selamat Natal, selamat menghayati kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia itu. Selamat mengalami transformasi, selamat mengalami perubahan. Biarlah melalui Natal tahun ini hidup kita menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita dan menjadikan hidup kita menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Momentum Natal, di mana kami memadamkan lampu dan menyalakan lilin serta menyanyikan lagu Malam Kudus. Seharusnya tidak menjadi sekedar sebuah ritual yang kami jalani tanpa penghayatan. Tetapi ya Bapa Surgawi, kami berdoa, izinkan dan mampukanlah kami untuk dengan sungguh-sungguh mencoba untuk meresapi dan menghayati makna sesungguhnya dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu di dunia ini. Mohon Engkau sendirilah yang memampukan kami untuk sungguh-sungguh mengalami kelahiran Sang Juru Selamat dunia itu di dalam kehidupan kami, serta kami boleh mengalami perubahan hidup menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Pimpinlah kami, ya Bapa Surgawi, sebab kami sungguh merindukan karya kasih-Mu dalam nama Yesus Kristus, Sang Bayi Natal, Juru Selamat dunia itu. Amin. Selamat Natal. Tuhan memberkati dan memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi ibu, bapak, saudara sekalian melewati masa-masa Natal pada tahun 2020 ini. Amin.